Haleluya, shalom, selamat malam, Horas, Sampurasun. Luar biasa. Malam hari ini saya senang sekali bisa tampil dengan kostum yang luar biasa ini. Kostum dari teman kita dari suku Sunda. Bagaimana teman-teman? Kelihatan saya lebih gagah hari ini dengan topi ini, dengan pakaian ini. Waduh, pasti mantap. Saya lihat saya foto kemarin luar biasa. Ya. Nah, kostum yang saya pakai ini adalah kiriman dari sahabat kami, Bapak Pendeta Gugun Nugraha dari Kuningan. Terima kasih Bapak Pendeta Gugun yang sudah memberikan mengirim pakaian ini. Luar biasa ya. Saya nanti akan coba karena ini kurang jelas. Saya coba matikan. Saya punya background yang tidak pakai blur ya. Oke, sekarang sudah kelihatan lebih bagus ya. Terima kasih Pak Pendeta Gugun. Ya, terima kasih. Ternyata pakaian budaya dari Sunda pas sekali dengan dengan saya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Baik, pada malam hari ini saya senang sekali bertemu kembali kepada teman-teman yang ada di seluruh di channel kita ini, channel Raja Nabasa. Bisa kita ketemu dengan sehat, saya bisa dengan senyum, dengan semangat membawa acara ini karena doa-doa dari teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih teman-teman sudah setia ada di channel kami, channel Raja Nabasa. Raja Nabasa, ingat, raja yang bermurah hati. Bukan saya yang bermurah hati, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe channel Raja Nabasa, ayo dong ya. Setiap teman-teman nonton video kita, tulisan tombol subscribe masih merah, hanya tinggal pencet. Gratis pula. Kata teman saya dari Toba, gratis. Tapi kita sangat senang dan mohon bantuannya untuk subscribe supaya channel kita berkembang dan kita semakin banyak berkomunitas dan semakin efektif nanti dalam pemberitaan firman, kesaksian dan sebagainya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami teman-teman. Sekali lagi subscribe, like, share dan tekan tombol belnya supaya nanti setiap ada acara di channel Raja Nabasa, teman-teman semua bisa mendapat pengumuman dari kami. Baik, pada malam yang indah ini kami sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dulu dia tinggal di daerah Jawa Barat, sekarang dia tinggal di daerah Jawa Tengah. Kalau tidak salah, nanti kita akan cek ulang lagi. Nah, sebelum beliau menjadi percaya kepada Tuhan, beliau itu dulu sangat aktif di keagamaan sebelumnya. Dia banyak memberikan ceramah ya. Bahkan karena beliau mirip sekali dengan seorang pelawak terkenal di tanah air, maka beliau dipanggil Abah Komar. Pelawak Komar, karena memang sangat mirip. Tetapi dalam perjalanan keimanannya, beliau bercerita kepada kami bahwa dulu beliau sempat membaca Alkitab yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ayat ini telah menggoncang hatinya. Siapa sih
yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengan keingin tahuan, kemudian dia rendah hati, dia mencari siapakah jalan kebenaran dan hidup itu. Akhirnya pada suatu saat pencahariannya tidak sia-sia, dia menemukan jalan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Akhirnya sejak itu dalam pergumulan yang cukup lama, dia mengalihkan keyakinannya yang lama dan percaya kepada Yesus sampai hari ini. Bahkan tidak hanya jemaat biasa, tetapi hari ini beliau melayani Tuhan, aktif dalam gereja penggembalaan, menulis buku, bahkan menginjil di banyak daerah di Indonesia. Siapakah beliau? Saya akan tampilkan bersama saya. Ini adalah Abah Daniel. Shalom, Abah Daniel. Shalom, keluarga Raja Nabasa ya. Saya tadi mau bertanya, Raja Nabasa apa? Ternyata raja yang baik hati. Bermurah hati. Bermurah hati, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Dulu namanya inilah tadi yang saya sebut, dulu dipanggilnya Abah Komar. Karena mirip sekali dengan pelawak Nurul Komar. Dan beliau juga suka humoris sehingga dipanggil Komar. Beliau juga dipanggil dengan Bapak Pujarsono dan sekarang terkenal dipanggil dengan Pendeta Abah Daniel. Nah, karena itu tanpa berlama-lama saya menyerahkan waktu ini kepada Abah Daniel. Mangga Abah Daniel, silakan. Biasa panggil keluarga Raja Nabasa apa ini? Dipanggil juga Raja Nabasa, teman-teman di Raja Nabasa juga seperti itu biasanya, karena kita sangat akrab dengan perkataan teman-teman. Jadi lebih akrab. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Teman-teman Raja Nabasa ya. Salam juga Pak Kasdin Marbun. Saya sangat bersyukur pada hari ini ternyata akhirnya bisa berjumpa kembali di channel ini. Saya yakin kehadiran kita hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Tadi seperti dikenalkan memang nama saya sekarang sih Abah Daniel dipanggil ya. Nama asli saya Pujarsono, tapi sebenarnya ini satu nama yang kurang bagus artinya ya, nama yang kurang bagus karena ketika saya lahir, menurut keterangan orang tua, orang saya kan tidak pernah tahu kapan saya dilahirkan gitu ya. Menurut keterangan bahwa saya sakit-sakitan, asli nama saya Tatang. Ya, nama saya Tatang dari daerah Jawa Barat, kemudian karena sakit-sakitan dikasih ke nenek, masih belum sembuh juga, digantilah nama saya menjadi Pujarsono, artinya putus kasih sayang. Saya mencari nama dicarikan nama di daerah Jawa, daerah Cilacap. Lalu kemudian dengan catatan orang tua harus berpisah. Jadi sebenarnya nama yang sangat menyakitkan ya, nama yang bagus ya. Jadi nama yang kurang bagus, putus kasih sayang. Bukan dari kata fajru, fajar, tapi dari kata fujuru, putus. Nah untuk itu pertumbuhan perkembangan saya tinggal di daerah Jawa Barat itu dengan kondisi keimanan yang bagi saya sangat luar biasa ya, karena kakek sendiri memiliki masjid sendiri. Ya, kami beribadah dengan keluarga yang cukup taat kepada Tuhan. Tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen, apalagi kemudian bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, makanya yang pertama saya sering dikatakan ini pendeta keluaran ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, saya hampir tidak pernah bilang waktu saya kecil, karena sampai hari ini saya masih kecil. Ya. Lalu kemudian perjalanan kehidupan yang tidak pernah menyangka adalah memimpin saya ke tanah Jawa, karena tidak bisa di sekolah di kampung. Lalu kemudian saya di Jawa. Saya tinggal di kompleks sebuah pondok juga ya. Pondok juga, dan bersyukur di situ kami mendapat bimbingan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian
saya menikahi seorang istri tentunya yang sampai hari ini dengan anak 2. Makanya saya disebut anggota Persija, Pak Marbun, artinya Persatuan Istri Jawa ya. Istri saya orang Jawa ya. Ya, tapi proses ke sebuah pernikahan itu sebenarnya ada hal yang mungkin Tuhan sebenarnya sudah tertawa saat itu karena saya mendapatkan surat kateksasi nikah, walaupun saya belum pernah kateksasi nikah. Saya mendapatkan surat CD, walaupun saya belum pernah CD, gitu ya. Lalu saya membuat akte kelahiran baru, ya sah aktenya. Lalu membuat juga KTP baru, ya. Jadi dengan KTP yang Kristen, kemudian akhirnya saya bisa menikahi gadis Jawa, ya. Itu satu perjalanan yang saya yakin pada saat itu bagi saya mungkin adalah perjuangan untuk memenuhi amanat supaya saya bisa memenangkan calon istri saya. Tetapi dari sisi pandangan Tuhan, saya yakin ini menjadi satu turning point untuk kemudian saya bisa lebih perjalanan berikutnya bersama dengan Tuhan. Jadi saya bekerja lalu kemudian punya anak, tetapi pada saat proses itulah Tuhan mulai bekerja dengan fitnahan, dengan berbagai banyak hal yang membuat saya memutuskan untuk tidak bekerja dan keluar. Lalu kemudian saya pada saat prosesnya lari ke daerah Jakarta, di sanalah Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa di luar perkiraan sebelumnya. Karena justru saya di Pejaten dulu saya membuat ada satu majelis, ya belum banyak sih ya, yang beberapa dua keluarga gitu ya, kita sering sana, tapi di Pejaten saya menggunakan nama Joni waktu itu. Ya lalu kemudian pindah lagi ke daerah Bekasi, saya menggunakan nama Komar karena sebutan orang itu lagi, apakah karena kecilnya atau karena apanya yang mirip dengan Komar saya juga tidak tahu ya. Jadi kami membuat satu acara yang mungkin sekarang disebut majelis taklim ya, tidak terlalu ini, tetapi berjalan seminggu 2 kali. Ketika malam Selasa biasanya saya dengan nadom, puji-pujian, lalu malam Jumat biasanya kita dengan share, kami diskusi 2 arah. Nah dalam konteks itu kemudian Tuhan bekerja dengan cara bagaimana mereka bertanya. Satu bertanya tentang Isa. Yang kedua bertanya tentang Natal. Saya mencoba menjawab tentang Natal dulu bahwa memang karena satu hobi adalah mencari ayat-ayat yang melemahkan kekristenan pada waktu itu. Yaitu ayat-ayat yang saya seperti aku diutus hanya untuk orang yang hilang di Israel ya. Lalu dari pertanyaan yang muncul itulah saya memutuskan menyimpulkan bahwa satu, Natal memang tidak alkitabiah karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Natal. Dan apakah Yesus lahir tanggal 25? Tidak ya. Menurut sejarah memang saya belajar, kita belajar ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tentang siapakah Yesus, Isa Al-Masih. Nah dari pertanyaan itulah kemudian karena saya tidak mungkin bertanya kepada siapa saja, akhirnya saya bertanya membeli buku ya, yang kita tahu buku itu adalah Alkitab. Dalam buku itu jelas disebutkan, dalam Alkitab itu saya mulai membaca dan belajar. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada satu pokok yang luar biasa bahwa saya tidak diminta oleh Tuhan membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, tetapi Tuhan lebih menuntun saya untuk membaca di Injil Yohanes, yang akhirnya sampailah kepada ayat yang keempat, pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada pemahaman yang seringkali saya dengar waktu itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ternyata ayat itu dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Nah, ayat ini menjadi ayat yang bagi saya waktu itu tidak memahami. Ini sekarang ada tulisan yang bisa berjalan zaman sekarang ya. Zaman dulu kita tidak tahu ya. Tapi ketika kemudian saya sholat dan ketika saya mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu selalu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui aku. Dan itu terus menggelitik sampai akhirnya saya selama 4 bulan saya melakukan doa, sembahyang malam. Sebenarnya mana yang betul? Ya. Karena kami punya pemahaman jelas waktu itu tentang keyakinan kepada iman yang ada. Nah saudara, akhirnya pada saat itulah setelah 4 bulan bergumul, Tuhan izinkan untuk saya berangkat ke sebuah gereja di daerah Cinere. Ya, cabang dari Kebun Kacang dari Ibu Mary Ihwan dulu. Saya masuk di sana, pertama kali saya mendengar pujian, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya bisa menangis, saya betul-betul bisa tersentuh, lalu saya menulis surat ke istri waktu itu karena istri saya tinggal dengan anak satu. Tinggal karena istri tidak mau menandatangani ya, kita udah pengajuan perceraian, tidak mau menandatangani, lalu kemudian dari situlah saya menulis surat dalam nama Tuhan, lalu kemudian nulis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu istri menyusul dan perjalanan berikutnya saya pemuridan di daerah Ponorogo. Ya, setelah pemuridan itu saya awalnya saudara tahu sebelum saya masuk ke pemuridan di tempat di mana saya tinggal daerah Meruyung ya. Waktu itu saya dibilang oleh pimpinan di mana saya bekerja, sebutkan bahwa kamu ini dengan anjing aja lebih berharga anjing. Yang heran itu saya tidak emosi, tetapi saya mencoba untuk bertanya kembali di gereja dan hamba Tuhan berkata, gak apa-apa, anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati ya, dalam kitab pengkhotbah berkata demikian. Itu yang menguatkan. Jadi tantangan pertama sudah muncul. Tantangan berikutnya adalah harus siap untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan setelah itu. Pasti akhirnya keluarga jauh dari saya yang sampai hari ini ibu saya belum sepenuhnya ya, karena saya sempat diminta untuk memilih apakah memilih jemaat atau memilih ibu. Saya katakan bahwa semua yang ibu keluarkan sudah saya kembalikan. Saya sudah membangun rumah, membangun masjid waktu itu. Masjid kecil ya, seperti musola kalau di sini. Tapi ramai juga kalau di kampung. Dan saya sudah menyekolahkan adik saya. Tapi ada satu yang tidak bisa saya bayar dari ibu adalah saya pernah dikandung dan dilahirkan. Sehingga itu yang membuat saya tidak membenci. Tapi kalau saya harus memilih, maka saya memilih jemaat. Karena waktu itu adalah ada jemaat yang mau datang ke rumah, kampung ternyata ditolak. Ya tidak boleh karena saudara teman-temanmu Kristen. Saya bilang, anak ibu Kristen, saya Kristen, istri Kristen, anak Kristen. Tapi kan itu anak, itu hanya casing saja. Saudara, itu satu pergumulan yang begitu berat ya, sampai harus mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian saya pulang waktu saat ini kembali lagi ke awal, saya ke mertua. Saudara bayangkan kalau kemudian punya anak satu tinggal sama mertua ya, harganya kita hampir tidak ada lagi ya. Istri sih bekerja, tapi saya bersyukur dengan istri yang begitu setia ya, artinya saya dalam keadaan ngedrop tapi dia tetap setia ya, tetap konsisten ya sampai hari ini. Nah, akhirnya saya pemuridan di Ponorogo, satu pengalaman pemuridan di Ponorogo di salah satu gereja dengan menggebu tentunya, namanya petobat baru ya waktu itu, tentu sangat menggebu dan akhirnya saya kuliah di salah satu kampus di Unmer Ponorogo. Perlu saya garis bawahi bahwa
ketika kemudian saya ada di sana, karena saking menggebunya, akhirnya saya rindu untuk mengadakan Natal setelah kampus ini bertahun-tahun berdiri belum ada Natal. Tuhan menggunakan saya sebagai orang yang baru di dalam itu, dan kemudian terjadi satu hal yang ada fitnah yang luar biasa. Waktu itu saya diisukan memutuskan ayat, ya, memutus ayat Al-Quran di surat Al-Ma'un. Hanya diputus di sampai ayat yang keempat, sementara surat itu berlanjut sampai di ayat yang kelima. Jadi ketika saya disidang dari siang sampai jam setengah 11 malam, saya sendiri, tetapi Tuhan betul-betul menyertai dengan begitu luar biasa, sampai akhirnya jam setengah 11 malam saya menjelaskan kepada teman-teman yang ada di sana. Media belum seperti sekarang pada waktu itu, ya, dari teman-teman yang ada di kampus itu, dari teman-teman yang ada di Gontor, Ngabar, dari kepolisian saat itu, Oramil, pihak kampus. Saya hanya bilang begini, saya tidak mungkin memutus ayat itu karena saya tahu artinya. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Surat Al-Maun ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi bukan orang yang sholat yang celaka, tapi yang lalai di dalam sholatnya. Nah, saudara perhatikan di sini, saya sangat bersyukur jam setengah 11 malam saya dilepas, dan mereka bilang tidak mungkin kita berdebat dengan seorang misionaris. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Baru 6 bulan terima Tuhan, tapi Tuhan sudah menguji dengan begitu luar biasa. Dan benar apa kata firman Tuhan, kalau kamu diperhadapkan kepada penguasa, maka Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Tapi dari situlah saya menikmati sebuah panggilan di dalam Tuhan, yang akhirnya saya harus memilih, dan kemudian saya pergi ke sekolah Alkitab Palembang. Ya, tentu dengan karakter yang berbeda, ya, dengan terus dibimbing. Dan sampai hari ini dari Palembang saya pergi ke Jember, dan dari dua kampus ini hampir saya tidak dianggap mampu, ya, karena mungkin wajah yang seperti ini. Seringkali orang bilang kamu ini tidak ada tampang pendeta, ya. Jadi saya bilang, tampang apa sih yang ada pada saya, ya. Jadi sebenarnya tampang pendeta itu seperti apa. Nah, jadi kemudian ketika saya di sekolah di Palembang, saya sekolah di Jember, tidak pernah ada tugas apapun, ternyata justru itu juga menjadi satu pembentukan. Ini satu proses yang begitu luar biasa, dan ketika kemudian saya mencoba, ada seorang anak yang bertanya kepada saya, bukankah Bapak tahu inna dinna indallahil Islam? Ya, agama yang diridhoi Allah agama Islam. Yes, kalau karena Anda Islam, saya bilang. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah membenci Muslim, Islam. Ya, saya tidak pernah orang yang kemudian mengisukan sesuatu yang tidak baik, ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Ketika suatu kali ada yang bertanya sebelum kembali yang proses tadi, apa yang menyebabkan Bapak pindah agama? Saya bilang, saya tidak tahu. Apa yang kurang dari Islam? Tidak ada. Lalu kenapa saya Bapak pindah? Tidak tahu. Saudara, saya langsung disalami, dan dia bilang, saya setuju, itu karomah. Jadi ketika kita berpindah, itu adalah sebenggenapi firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bukankah Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalimat ini ketika terjadi, ketika ada seorang mahasiswa GM waktu itu bertanya, inna dinna indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya bilang, ya, Anda harus bilang begitu, karena Anda Muslim. Nah, lalu menurut Bapak bagaimana? Saya Kristen, maaf kalau Kristen, saya menjelaskan di situ, Kristen bukan agama. Ya, agama kan hanya ada di KTP. Ya, Kristen bukan agama, tapi sebuah keyakinan. Yang pertama, dalam buku saya Kristen Pinggiran, saya menulis menjawab itu bahwa agama Kristen itu adalah, yang pertama, Kristen itu adalah keyakinan dan kepastian. Kepastian akan kehidupan sekarang dan kepastian akan kehidupan yang akan datang. Maka kematian orang Kristen jelas.
Kata saya selalu mengatakan orang Kristen tidak akan pernah mati kalau rumahnya belum jadi. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang bahwa kalau rumah itu sudah tersedia, aku akan datang menjemput kamu. Yang kedua, Kristen itu adalah perubahan hidup. Saudara, perhatikan di sini yang saya alami dalam hidup saya. Ketika Tuhan bilang kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru dari saya, tapi karena agama seringkali mengajarkan tentang berubah yang di luar untuk mengubah yang di dalam. Tetapi kekristenan mengajarkan adalah perubahan yang di dalam untuk mengubah yang di luar. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi sebuah perbuatan baik yang kita lakukan adalah oleh karena kita sudah menerima jaminan. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup, dan yang keempat, buah hidup. Pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, apakah itu selesai? Belum, saudara. Ada begitu banyak hal yang kemudian saya hadapi. Ketika saya ada di pos ronda, ada seorang bapak yang kemudian bertanya kepada saya, apakah tugas bapak mengkristenkan? Tugas pendeta? Tidak. Lalu siapa yang tugas mengkristenkan? Misionaris? Bukan. Misionaris tugasnya adalah menceritakan, mengabarkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lalu siapa yang mengkristenkan? Saya ungkapkan ayat itu. Lalu apa artinya Kristen? Saya bilang, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Agama Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab dari orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Sehingga dari situlah kemudian dikatakan sama. Akhirnya orang tersebut kemudian menjadi sahabat. Kenapa? Karena Islam juga artinya tunduk, patuh, taat, dan berserah. Jadi orang Islam juga orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat, dan orang yang berserah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, komunikasi yang baik. Apakah itu selesai? Belum. Ketika saya mulai pelayanan, kalau saya flashback ke dalam pelayanan saya mengalami satu hal yang betul-betul mengerikan. Kenapa? Tuhan izinkan selama 4 tahun saya hanya melayani satu keluarga saja selama 4 tahun. Ini bukan satu perjuangan yang gampang. Kalau saya melihat ke belakang, kok bisa ya, kok mampu ya. Itu Tuhan yang menggerakkan, dan yang hebat di sini Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan semuanya. Saya diresolusi, ya tidak boleh ada di situ. Dengan banyak orang yang hadir ke situ. Digeruduk begitu banyak orang. Saya harus keluar dari tempat itu. Dan akhirnya keluar, ternyata Tuhan izinkan. Ketika keluar dari situ, justru pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Ada hamba Tuhan yang menampung kami secara rohani. Ada anak Tuhan yang menyiapkan tempat ibadahnya. Sehingga saya kemudian memberi nama gereja tempat saya bernaung itu adalah Aletheia Tirta Kencana. Aletheia adalah karena ada orang bapak rohani yang kemudian memberikan backup secara rohani untuk surat menyurat. Lalu Tirta Kencana adalah seorang bapak yang sudah almarhum, dua-duanya juga bapak rohani juga, memberikan tempatnya untuk kami beribadah. Saudara, 2003 kami digeruduk lagi karena mau coba untuk membangun tempat ibadah. Disidang terus menerus. Tapi dari kemudian yang terjadi seperti itulah, saya berusaha, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk tidak ada sakit hati bahwa ini adalah sebuah proses. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka tidak ada yang tidak akan menjadi seperti hari ini. Sebagaimana kemudian suatu kali saya ada di siaran radio, saya bertemu dengan anak yang memfitnah saya ketika saya bekerja. Pada saat memfitnah itulah kemudian saya betul-betul ada pilihan. Saya tetap bekerja dengan tidak mungkin ada kenaikan. Atau saya keluar. Dan akhirnya saya keluar. Tapi belasan tahun kemudian saya bertemu dengan dia. Dan saya peluk dia. Saya bilang terima kasih. Kenapa? Karena dulu kamu sudah memfitnah saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Andai, kenapa? Emang kenapa? Kalau dulu kamu nggak fitnah saya tidak akan pernah ada seperti saat ini ada. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Allah izinkan terjadi di dalam pelayanan dari orang yang bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya juga mengatakan saya bukan siapa-siapa karena semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan untuk melayani di tempat yang sama sekali saya tidak paham kenapa, karena saya orang Sunda, saya harus melayani di tanah Jawa.
tetapi bersyukur karena dengan itu kemudian kita bisa berdialog dengan sesuatu yang berbeda, yang unik, ya, yang kemudian yang mendapatkan respon yang luar biasa, sehingga sampai hari ini terjadi kami punya tempat ibadah yang terbuka, semua bisa melihat, semua yang bisa mendengar, dan lebih dari itu bahwa dengan apa yang Tuhan izinkan kepada saya untuk punya talenta dan didukung oleh teman-teman yang ada di gereja, kami keliling di Jawa dengan bahkan sampai ke Jawa Barat, ya, ke Sukabumi dengan wayang golek, ya. Jadi kalau ada pakaian begini, karena saya juga orang Sunda, tapi karena di sininya udah ada nasionalis, maka saya pakai burung Garuda, ya. Itu yang luar biasa yang Tuhan izinkan sampai hari ini, yang tidak pernah terpikirkan akhirnya keliling Indonesia, dan Tuhan percayakan untuk hari ini melayani dengan luar biasa menurut saya, ya, karena Tuhan itu baik, gitu ya. Begitu Pak Marbun, mungkin ada hal yang mau di-sharingkan atau ditanyakan lagi. Haleluya. Kita sama nih pakai ciri khas dari daerah Sunda. Iya. Luar biasa kesaksiannya, ya, tantangannya, ya. Tapi walaupun ada tantangan, tapi kenyataannya hari ini tetap ikut Tuhan Yesus. Barangkali ada kan tadi ayat tuh yang jadi pergumulan itu, yang apa tuh, yang dari tentang akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan. Ternyata kalau kita dengar Abah cerita bahwa dari ayat itulah mulai berangkat Abah mempercayai Yesus. Bisa mungkin sedikit diperdalam sedikit Abah mengenai ayat Oke, itu. baik. Ayat itu kan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, jangan melihat satu perbedaan, tetapi carilah persamaan. Ya, saya dari ayat ini bahwa iman masing-masing, yang pertama, ya, kita tidak boleh mendiskreditkan, tetapi yang pasti adalah bahwa pembedaan, bahwa agama mengajarkan bagaimana orang supaya masuk surga, karena percaya surga kan semua juga, ya kan. Untuk masuk surga semua percaya bahwa berjuang untuk masuk surga, dan sarananya apa? Berbuat baik. Nah, kekristenan mengajarkan yang berbeda. Dari sini saya menyimpulkan apa? Kristenan mengajarkan bahwa begitu kita percaya kepada Yesus, kata firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi jalan untuk menuju kepada sorga, ke Bapa, keselamatan itu betul-betul digenapi setelah saya betul-betul mendalami, saya bisa memahami. Kenapa tidak ada dengan cara sesuatu yang begitu rumit, hanya cukup terima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya jalan untuk masuk ke sorga. Karena kata firman Tuhan, bahwa kamu diselamatkan bukan hasil usahamu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Nah, tetapi saya selalu menekankan di sini, jangan sombong sampai di situ, gitu ya. Kenapa? Sebab kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga ciri orang yang sudah menemukan jalan ke sorga, ciri orang yang sudah menemukan jalan untuk bertemu dengan Yesus, yang sudah diterima oleh Tuhan dan ada di dalam jalannya, jalan yang lurus itu, yang pasti itu adalah harus bermuara kepada perbuatan baik, gitu ya. Ada bukti perbuatan baik. Jadi kalaupun orang tidak baik, kita tetap baik. Seperti yang sering saya katakan, kalau ada orang, saya kan ada sekali lapor Pak Marbun, abah tuh diomongin orang loh di belakang. Oh, enggak apa-apa, ngomongin dia di belakang kok, letak dia memang harus di belakang, saya harus di depan. Tapi dia ngomonginnya yang jelek loh, Bah. Oh, enggak apa-apa. Bersyukur yang jelek saja diperhatikan, apalagi kalau saya baik, gitu. Nah, itu yang saya coba untuk mengajarkan, bahwa kita hidup ini menikmati saja, itu bahwa yakin, harus ada keyakinan, karena Yesus adalah jalan, kata Tuhan. Akulah jalan. Jalan itu bukan petunjuk loh, ya. Ada petunjuk tapi tidak ada jalan. Yesus itu jalannya. Jalan menuju ke surga. Akulah kebenaran. Kebenaran menurut siapa?
kebenaran menurut cara pandang Tuhan. Sebab menurut cara pandang manusia orang bisa ketipu. Pak Marbun pakai topinya begini dipikir orang Sunda, tapi dari namanya saja sudah Marbun, itu kan kebenaran. Tapi kebenaran yang Hmm. hakiki kan muncul dari dalam. Saya ini ada di Jawa 39 tahun, tapi budaya Sunda sampai hari ini saya masih punya wayang golek satu perangkat lengkap. Dan saya tempo hari bersama dengan abdi dalam dengan kerabat keraton, saya bilang, maaf Doro, mulai saya hari ini pakai adat Sunda Siliwangi. Kenapa? Karena di Jogja sudah ada jalan Siliwangi gitu. Jadi tidak lagi bermusuhan, dibantah. Kita tentang kebenaran, kebenaran yang menurut Tuhan bahwa kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi karena Tuhan yang membenarkan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, kata firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara perhatikan, ini yang hidupnya luar biasa. Ya, kita itu mengikuti Allah yang hidup. Yesus pernah menjadi manusia seperti kita. Kenapa? Itu yang kebanggaan. Kalau orang selalu meledek, ada katakan apa? Kalau Allah itu di sorga, kalau di dunia yang di sorga siapa? Kalau Allah jadi manusia, lalu yang di sorga siapa? Kalau Allah tiga, mungkinkah di sorga juga ada matahari tiga? Sebenarnya matahari banyak sekali di Indonesia, gitu kan? Matahari ada, mall matahari kan di mana-mana ada. Tapi yang pasti sebenarnya satu, Anda percaya nggak Allah Maha Besar? Ya percaya, ya sudah itu jawabannya. Karena dia maha besar, kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Tapi dia hidup menjadi manusia, dan kemudian mengambil manusia, sebagai manusia dia tahu perasaan manusia, dia mati seperti manusia, tetapi dia tidak mati, dia hidup. Dan Alkitab mencatat, dia menjadi yang sulung, supaya kita punya jaminan akan kehidupan yang kekal. Ini yang luar biasa yang saya imani, meyakinkan bahwa sampai hari ini Daniel ini tidak akan pernah mati kalau rumah saya belum jadi di sorga. Karena berulang kali ya, Februari yang lalu tensi saya cuma tinggal 50 bawahnya. Orang bilang 10 lagi Bapak pingsan, bilang. Oke, enggak apa-apa. Saya enggak mau ke rumah sakit, saya akan di rumah saja, karena di rumah sakit nanti malah di COVID kan. Udah nikmati saja. Saya panggil anak saya, kalau saya harus berpulang, ya biar pulang. Tapi Minggu saya masih khotbah, walaupun online gitu ya. Tapi Senin Tuhan izinkan sembuh sampai hari ini. Habis itu saya ke Kalimantan, habis itu lagi besok saya akan pergi ke Jambi. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bahwa saya punya keyakinan hidupku ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak akan mati kalau rumah kita belum jadi. Jadi kebenaran yang hakiki bukan pada baju, tapi kebenaran akan muncul di dalam yang akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Iya, luar biasa. Bisa cerita sedikit kolerasinya ayat itu dengan perpindahan keyakinan yang tadinya seberang, sekarang kok bisa dari dari ayat itu meyakinkan ini loh jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus, sehingga sampai hari ini percaya kepada Yesus. Bisa cerita sedikit Abah tentang hal itu? Bagaimana sekali lagi? Jadi kan ayat itu kan yang sudah membuat hati Abah itu terfokus kepada ayat itu bahwa ada jalan kebenaran dan hidup, dan ternyata Abah mendapat hidayah lah istilahnya ya, bahwa jalan itu adalah kepada Yesus, sehingga Abah Abah meninggalkan yang lama, sekarang maksud saya sejak saat itu percaya kepada Yesus. Itu kenapa sampai terjadi seperti itu Abah? Oke, cukup lama kan pergumulannya ketika saya harus bergumul selama 4 bulan. Karena apa? Karena ketika saya sholat, ya mungkin ini sesuatu yang dianggap imajiner, kadang mungkin karena sedang terpuruk, sedang begini, tidak sebenarnya ya. Itu sebuah panggilan yang saya imani kedap jalan hidup kita dalam Tuhan ya. Ketika kemudian kalau memang Tuhan tidak memanggilnya juga, kita tidak akan sampai seperti hari ini ya, dengan bertumpuk bermacam. Jadi saya merasakan bahwa ada sesuatu yang panggilan yang hebat adalah ketika ayat ini, kalau sekarang saya taunya itu rema kan. Jadi rema, ya kan? Jadi rema. Jadi ketika saya berkata ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu hidup gitu, menjawab akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan itu terus berjalan. Ya, tapi pasti tidak kepada semua orang itu. Dulu mungkin Yusuf Roni yang hampir sama menghadapi seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, mendapatkan hal-hal seperti itu. Ada mungkin yang dipanggil lewat sakit, ada yang mungkin lewat hal yang lain, ada yang lewat berbagai macam.
ya. Tetapi saya dengan cara yang sederhana, tetapi itu adalah yang hakiki gitu ya, yang betul-betul menyentuh panggilan. Makanya akhirnya saya tidak pernah merasakan bahwa oh saya harus membenci, oh saya harus tidak suka gitu ya. Maka itu yang kemudian yang saya mencoba mengimani sampai terus mengimani dan terus diimani. Makanya saya punya kesimpulan bahwa iman itu, percaya itu jangan sampai kepada merasa. Ya, saya merasa dipanggil Tuhan, jangan. Saya harus sampai kepada saya yakin dipanggil Tuhan. Betul. Itu sehingga itu yang membuat mantap ya. Perkara apa kata orang tidak ada masalah karena kita kan hidup bukan apa kata orang. Hidup apa kata firman Tuhan. Kenapa? Karena semua akan bermuara kepada sikap kita, perbuatan kita, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap keadaan yang dihadapi. Itu yang membedakan sebenarnya. Ketika kita dipancing, kita gini harus emosi, ada mungkin bahkan orang mengadu nasib. Bagi saya tidak ada persoalan. Kenapa? Itu hak orang untuk menilai, tapi hak saya untuk menjalani dan menikmatinya, sehingga kalau sampai hari ini ada, saya bilang semua karena anugerah Tuhan saja. Betul. Ya, Mantap. Luar biasa. Abah, ya. kan waktu itu kan pergumulannya kan cukup lama 4 bulan untuk memutuskan. Ada nggak terngiang waktu itu kalau saya mengalihkan keyakinan saya, Abah kan punya keluarga, orang tua, saudara-saudara. Apakah nanti kan biasanya kan selalu ada dampaknya kalau kita mengalihkan keyakinan. Nah dengan keluarga-keluarga ini apa yang terjadi saat itu di hati Abah sehingga oke lah saya menerima Yesus dan dalam tanda kutip mengesampingkan keluarga besar ini, kira-kira seperti itu Pak. Saya sih punya keyakinan gini Pak, sampai hari Hmm. ini selalu berkata bahwa kalau itu dari Tuhan, tantangan pasti ada. Ya, saya selalu katakan dan buktinya memang nyata sampai hari ini ya. Sampai hari ini kan masih dalam ada pergumulan, tapi keluarga yang lain sudah bisa terbuka mau bahwa itu sebuah panggilan. Buktinya kita bisa bisa berkomunikasi, saya bisa juga terus pulang kampung juga ya. Tetapi memang itu satu pergumulan ketika tantangan demi tantangan 3 hari saja sudah dibilang kamu ini di sini dengan anjing aja lebih berharga anjing gitu kan. Itu sesuatu yang tapi yang heran adalah tidak ada sedikit pun di hati itu emosi, Hmm. tersinggung gitu ya. Yang ada adalah justru berbalik untuk kemudian kita mencoba belajar. Jadi akhirnya saya datang lagi ke gereja, bertanya lagi ke hamba Tuhan sampai mendapatkan jawaban, anjing yang hidup lebih berharga dari singa yang mati. Jadi ketika mendapatkan benturan akhirnya kita membawa kepada introspeksi, mawas diri, apa ternyata ketika kemudian saya bertemu dengan yang memfitnah saya beberapa waktu yang lalu, saya bisa peluk dia dan menyimpulkan bahwa saya bersyukur karena dulu pernah kamu fitnah. Sebab apa? Kalau dulu tidak difitnah, tidak bisa menjadi seperti hari ini. Nah, dengan kalimat itu bahwa saya juga tidak membenci yang memfitnah saya. Saya tidak menyimpan dendam di hati terhadap dia. Kenapa? Karena ini adalah satu proses. Bahwa jangan lupa orang itu kan suka lupa pengennya sukses tapi tidak mau proses gitu kan. Padahal sukses itu tidak akan pernah membohongi proses gitu. Begitu. Baik, luar biasa. Nah, puji Tuhan ternyata kan udah bisa melewati semua, bahkan sekarang ini hubungan sudah baik dengan keluarga. Nah, itu kan kalau di bangsa kita ini kan walaupun kelihatannya ya maksud saya kita berbeda agama, tapi kadang-kadang kita suka mendapat dalam tanda kutip penolakan, tapi dengan Abah bercerita kepada kita bahwa hubungan dengan masyarakat oke, bangun gereja bagus, tidak ada maksudnya gejolak yang luar biasa, dengan jemaat lain oke, dengan juga pejabat-pejabat suku di Jawa juga bisa bersinergi. Itu rahasianya apa itu Abah? Bisa ceritakan kepada kita? Iya, kalau membangun gereja justru sampai hari ini kita belum bangun. Hanya permasalahannya Oh, kita justru malah punya tidak membangun tapi kita bisa beribadah justru dalam hmm, lingkungan yang terbuka. Orang Jawa nyebutnya pagar mangkok ya. Pagar hmm, mangkok hmm, itu menabur kebaikan. Sebenarnya kan kita kata Tuhan
kita harus berbuat baik di depan orang. Kalau satu kali kita dicurigai, dua kali mungkin diragukan. Kalau kita terus berbuat baik kan orang akan bilang tetap kita baik gitu kan. Nah itu Betul, yang betul. seringkali dicurigai pasti, tapi kalau kita terus saja melakukan sebuah kebaikan, pasti kan akhirnya akan orang anggap baik. Makanya itu yang kemudian saya lakukan, mencoba untuk bersinergi, karena satu, kita tidak bisa menafikan bahwa seringkali kekristenan ini dianggap agama londo. Ya, agama yang dari luar, pakaiannya juga kadang pakaian luar, tidak menyatu dengan Indonesia. Padahal di Indonesia ini kita tahu bahwa sebelum agama masuk sudah ada keyakinan, sudah ada tatanan, sudah ada budaya yang mempersatukan, mengeratkan, mengatur tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Nah, dari situlah maka kemudian saya mencoba untuk masuk di situ. Satu, kita menjalin silaturahim, komunikasi dengan semua, jangan menunggu orang. Banyak orang kan menunggu, tapi kita coba tampil, kita coba ini. Itulah maka saya mencoba di Jogja dengan berbagai hal untuk kita lakukan, bahwa kalau istilahnya begini, agama itu seringkali kita membawanya itu, agama kan, oh, agama. Saya bilang, aduh, kenapa sih agama itu kan adanya di KTP kan? Di Indonesia yang ada kolom agamanya, di luar Betul. negeri kan nggak ada gitu ya. Tapi coba agama Betul. itu harus berbuah kepada satu perbuatan nyata. Zaman dulu di Indonesia itu nggak pernah nanya agama. Sementara baik dengan lingkungan itu yang paling penting. Itu yang kemudian saya menampilkan kepada jemaat juga dengan visi yang diberikan Tuhan, menjadi surat pujian, ya kan? Menjadi surat pujian yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain gitu ya. Jadi kata Tuhan ya, kalau balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu. Supaya apa, Betul. di hati kita tidak nyimpen sampah. Ya, kita nikmati saja hidup sehingga akhirnya orang bisa melihat sesuatu yang baik dari hidup kita ya. Kalau masalah prasangka orang, nggak apa-apa. Saya bilang kalau ada orang iri ya kita nganan saja supaya nggak tabrakan gitu. Iya, luar biasa teman-teman ya. Kata-kata bijak dari Abah kita, Abah Daniel. Tetap ya untuk menjaga apa? Untuk menjaga hubungan dengan teman-teman lain yang tidak seiman. Tetap yang pertama tadi disebut harus tetap jaga silaturahim. Kemudian teman-teman semua ya dimanapun kita berada. Yang kedua tadi disebut harus menjadi surat pujian ya, yang bisa dibaca semua orang. Artinya kita ini jangan dibacanya negatif, tapi orang harus membaca kita positif. Yang terakhir tadi ada juga kata-kata bijak dari Abah, yaitu balas kejahatan dengan kebaikan. Ini berat, tetapi ini harus kita lakukan supaya hubungan kita baik dengan yang bukan seiman, teman-teman mungkin yang membenci kita, dapat terjalin hubungan dengan baik. Ya kan Abah ya? Iya. Yesus kan sudah melakukan, dia sudah jadi manusia, pernah dikecewakan, pernah ditonjok, pernah dihianati gitu kan. Kita lakukan aja Betul. seperti Yesus lakukan, ya kita nikmati, walaupun mungkin prasangka ini ada, enggak apa-apa, kita nikmati saja. Jadi kadang orang yang berat itu kan dari pertanyaan orang, dari prasangka. Banyak orang yang tidak nyaman dengan orang. Saya bilang, Hmm, waduh, kalau Yesus tidak nyaman dengan orang, orang dalam kondisi tidak ada seorang pun yang benar tidak, tetapi dia hadir. Itulah makanya betul. sebenarnya kan Natal itu adalah satu kasih yang bertindak gitu ya. Nah, kadang kita kan tidak mau Betul. bertindak gitu ya. Nggak apa-apa, kita nikmati saja dalam hidup ini. Makanya kemudian saya di akhirnya bisa saya masuk dalam satu wadah, ada Aliansi Bela Garuda, saya dalam masuk wadah dengan Rumah Budaya, bahkan masuk di Kerabat Budaya. Kita kemarin bekerja sama dengan tim-tim budayawan yang ada gitu, mengubah dari apa? Dari Karang Taruna jadi Pok Darwis. Untuk apa? Ya meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk menunjukkan bahwa Kristen itu bukan aksesoris. Iman itu bukan aksesoris. Ini hanya aksesoris. Tetapi Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita tunjukkan. Ya kan, kata Tuhan, kamu adalah terang, kamu adalah garam, tidak pernah peduli orangnya yang masih tidur,
matahari tetap bersinar ya. Gitu. Mantap. Apa yang membuat Abah selama ketemu Tuhan gitu, tapi jiwa penginjilannya itu, jiwa memenangkan jiwa itu tetap bernyala-nyala sampai sekarang. Bahkan Abah cerita harus ke daerah sana, daerah sini untuk memberikan kabar baik itu. Apa itu Abah yang membuat hal itu terjadi? Sebuah panggilan kan kata Tuhan, panggilan bahwa kita harus memenuhi amanat agung. Satu, jangan pernah prinsip kita mau mengkristenkan. Karena tidak ada satu ayat pun di Alkitab untuk itu. Adakan adalah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Memberitakan, ya, menyampaikan perkara orang mau terima Tuhan atau tidak. Biarlah Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh katakan, oh saya sudah mengkristenkan sekian, oh saya mengkristenkan sekian. Itu hak, itu boleh, tidak boleh kita berbangga. Kita punya tugas menjadi alatnya saja. Maka saya melakukan menjadi alat kecil di tangan Tuhan yang untuk menyampaikan itu, untuk memenuhi amanat agung, karena kata firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, ya, evangelis, menjadi saksiku itu ya kan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebenarnya itu tidak perlu disuruh. Kalau orang itu punya roh dalam hidupnya, dia ingin bersaksi. Nah, cuma kan konotasi bersaksi orang selalu bicara tentang Alkitab. Kesaksian yang hidup itu adalah, kalau saya katakan, khotbahkan yang kamu hidupi dan hidupi yang kamu khotbahkan. Itu kan yang paling nyata di dalam kehidupan kita itu. Gitu, Pak. Mantap. Luar biasa. Haleluya. Lengkap ya teman-teman kesaksiannya. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman di Rajana Bahasa Channel, selain Abah Daniel ini hamba Tuhan ya, tapi dia juga seniman loh. Mau bisa main wayang golek. Nanti mudah-mudahan Abah bisa sekali-kali gitu tampil wayang golek live di channel kita biar jadi berkat. Bisa, ya. 1 jam itu lebih bagus. Kalau kemarin saya diminta tampil di Natal itu hanya 25 menit ya. Saya dengan di Bandung juga. Ya, saya juga menulis buku puisi itu, jadi ada puisi juga. Yang yang kita, saya selalu katakan, kalau orang pandai seperti apapun, kalau nggak ada karya kan begitu meninggalkan hilang saja. Oke. Tadi Abah udah tunjukin satu buku. Tadi kita cerita Abah cerita ada 10 buku yang sudah ditulis nih. Ada 8 buku ya. Berarti 2 lagi yang akan datang jadi 10 ya. Ada 8 buku yang sudah ditulis oleh Abah Daniel dan sudah dibukukan. Nah, coba cerita sedikit Abah, ini kadang tadi menarik ini. Ini bukunya katanya tidak ada di toko online, tidak di toko buku. Tapi ada bukunya. Tapi mungkin kita doakan suatu kali buku-buku ini bisa didapat oleh teman-teman ya, luar biasa ya, mudah-mudahan ya. Tapi tadi Abah cerita bahwa buku-buku itu masih hanya untuk kalangan sendiri. Dan tadi luar biasa, tadi itu satu buku dibuat untuk membeli keyboard. Luar biasa. Ternyata sebelum laku buku, belum habis udah terbeli keyboardnya. Luar biasa. Coba cerita Abah sedikit. Ya, kita kan di desa ya. Jadi saya selalu menulis bagaimana bilang ke jemaat, doakan saja, doakan. Lalu saya mencoba menulis buku menjadi surat buku ini Pelangi di Balik Hujan. Ini hanya bicara tentang quote-quote saja. Ya, lalu akhirnya bisa untuk membeli keyboard ya, walaupun bukan dijual sebenarnya. Saya pengen beli keyboard, lalu akhirnya orang mengganti gitu ya. Lalu kemudian ini buku yang terakhir kecil ini, Titian Kehidupan Menjalani Jalan Mazmur 91, 12 seri khotbah. Ya, dan ini kecil, memang mau dibeli untuk beli laptop, tapi ternyata Tuhan bekerja lain. Kenapa? Mesin potong cetaknya itu ada masalah. Ya, sehingga belum dibagi pada Natal. Udah sabar aja, tapi Tuhan hebatnya bukunya belum jadi,
laptopnya sudah terbeli dulu, sehingga akhirnya Ah, buku jadi saya alihkan besok ke misi, saya bawa gitu, bilang ke pencetaknya, tetap saya jadi berkat. Kenapa? Bukan hanya laptop yang dibeli, tapi buku ini kemudian bisa beredar sampai Bandung, sampai luar Jawa gitu, untuk bisa memberkati. Jadi karena tujuannya memang untuk menjadi berkat, karena ilmunya juga saya tidak beli kan, saya dikasih hikmat dari Tuhan ya. Sudah, saya bilang sama anak saya, nanti kalau ayah udah berpulang baru kamu patenkan dengan ditambah, itu menjadi iya, kenang apa, legacy bagi anak-anak gitu. Ya betul. hari ini Tap- sedang belajar juga budaya, saya memang mendalami budaya, ambil S3 budaya ya. luar biasa ya, luar biasa. Tapi berharap jangan sampai tiada dulu abahnya, tapi kan kalau berharap mungkin bisa di copy apa ya, dicetak dengan baik, kemudian disebar kan, bisa jadi berkat buat Ya bangsa nggak tahu nanti Indonesia ya berubah, abah ya. tapi biar anak-anak sajalah, anak saya yang nanti biar bisa punya ide, saya tetap mencoba terus berkarya aja. Oke, mantap, luar biasa. Haleluya. Makin kita Haleluya. makin kita semangat ini dalam pelayanan ini. Oke, teman-teman, saya saya sudah taruh link di StreamYard. Teman-teman kalau ingin bertanya, kita ada waktu barang 10-15 menit. Teman-teman boleh masuk, mungkin bisa bertanya langsung kepada Abah ya. Dan ini sudah ada masuk Pak Wahyu Ilahi, kawan kita dari Bali. Shalom Pak Wahyu, lama tidak kita kontak-kontakan. Apa kabar Pak Wahyu? Salam, sehat selalu Pak Raja Nabasa, salam Pak Komar. Ini kayaknya kok saya teringat nih, Pejaten ini ada kuasa apa ya? Saya di Pejaten, ini juga di Pejaten, ini ada sesuatu nih Pejaten nih. Iya iya. Oke, barangkali Abah Daniel ada roh apa kira-kira di Pejaten nih, sehingga kayaknya menyatu nih sama Pak Wahyu nih. Ya justru dari situlah awal, dulu ketika saya di sana, saya pernah pergi ke satu tempat yang ternyata tempat itu sudah beberapa waktu sebelumnya ada masuk di dalam mimpi. Jadi saya pikir dari Pejaten itu langkah untuk penggenapan firman lah Pak Wahyu, diimani dari Pejaten Tuhan akan lebih bekerja lebih luas lagi. Iya. Gimana Pak Wahyu? Pak, itu Pak, saya juga berangkat dari sekitar situ, sekitar Pejaten itu, melangkah dan Ya. meluas sampai sekarang saya ada di Pulau Dewata kan. Nah, makanya saya bertanya, saya dengerin kesaksian apa yang disampaikan Pak Komar tadi. Ini Pejaten ini ada apanya ya? Kok lahir orang sehebat Pak Komar ini menjadi pelayan Tuhan begitu? Bertanya-tanya saya Pak, luar biasa memang Pejaten ini. Menurut saya mungkin nanti akan muncul lagi yang dari Pejaten itu siapa aja itu. Kayaknya Bu Lucy apa Bu Usi itu juga dari sana juga tuh, sekitar Pasar Minggu juga itu. Amin, amin, amin. Saya berangkat ke Palembang dulu, berangkat dari Pasar Minggu. Orang bilang, ngapain jadi pendeta? Besok saja sudah tua lah. Gitu. Saya bilang, enggak, saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berangkat saya dengan tidak memiliki apa-apa. Pokoknya berangkat saja. Oke. Wah, ini ada komis. Ada lagi Pak Wahyu, silakan. Iya, ada sebentar, memang ada salam sadar sudah masuk di backstage, tapi kelihatannya belum bisa dinaikkan karena belum terhubung dengan ya sudah keluar. Coba disambung lagi ya. Ya Gimana, silakan Pak Wahyu. Iya, saya menyimak apa yang disampaikan Pak Komar tadi, luar biasa perjalanannya. Memang cara Tuhan itu luar biasa. Kadang memang begini Pak Raja dan Pak ini juga ya. Ketika tadi dikatakan kamu lebih baik anjing ini daripada kamu kan begitu ya. Memang kok nggak sakit hati gitu ya.
itulah cara Tuhan ketika Tuhan juga memanggil saya pada waktu itu juga ya. Sudah benar-benar tidak dihargai sebagai pribadi seorang manusia hanya karena meninggalkan apa yang lama. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, ternyata saya diangkat jauh daripada mereka. Siapakah yang menjadi sebaliknya begitu ya. Dan saya melihat perjalanan memang Pak Komar luar biasa, callingnya di situ. Kalau saya callingnya berbeda Pak, saya lebih kepada ya evangelism ya, tidak bisa menjadi callingnya tidak menjadi hamba Tuhan atau pendeta gitu Pak. Sukses selalu Pak Komar, semangat Pak Komar. Terima kasih Pak Wahyu. Doakan terus. Mantap. Terima kasih Pak Wahyu. Lupa kemarin mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya Pak Wahyu. Sehat selalu. Ya, sama-sama selamat tahun baru semua saudaraku. Ya Pak Komar juga. Amin. Oke, mantap. Ada Om Kumis. Ada Om Kumis. Baru kali ini saya melihat ada Om Kumis. Shalom Om Kumis. Belum nyambung ya. Oke, buka mic-nya Om Kumis. Mau bertanya apa dengan hambanya Abah Komar atau Abah Daniel? Silakan Om Kumis. Ada Ya, yang mau ditanya? Langsung saya dulu deh Pak. Oke, Ya. boleh silakan. Ya, jadi tadi saya ingat Pak Komar mengatakan bahwa nggak bisa besar, tetap kecil, bahkan menikah waktu masih kecil juga gitu. Karena postur tuh. Saya pikir yang menikah kecil itu yang ada di sana saja. Ternyata Pak Komar juga menikah kecil-kecil berani menikah begitu ya Pak ya. itu ada hadisnya nggak itu Pak Komar, saya mau tanya. Hadis sohihnya. Gitu kan. Kalau saya kan tidak berani bilang waktu saya kecil, orang sampai hari ini aja masih kecil itu. Lah iya kan masih kecil tetap. Ya. Pertobatan Pak Komar itu usia berapa sih Pak ya? Kok bisa sekarang melayani luar biasa ini? Perjalanannya sejauh apa gitu Pak? Maksud saya kok bisa sekarang bisa mengembalakan dan seperti ini gitu Pak? Saya menikmati Tuhan, menerima Tuhan sudah 28 tahun lebih, hampir 29. Jadi anak saya sudah lahir. Jadi betapa mengerikannya ketika saya jadi ikut Yesus, kemudian semuanya habis, sampai anak saja saya titipkan mertua. Anak satu. Ya. Jadi itu begitu beratnya sebenarnya. Tapi saya punya iman bahwa saya tidak merasa dipanggil, saya yakin dipanggil. Walaupun banyak orang meledek menjadi apa, gitu. Tapi perjalanan iman membuktikan sampai hari ini Tuhan percayakan untuk tetap melayani ya. Bahkan di tempat di mana saya sekarang, Tuhan percayakan untuk memimpin satu sinode untuk ada di daerah ini. Oke. Iya, betul sekali Pak ya. Jadi mengenali Tuhan itu jangan merasa gitu ya, jangan merasa dipanggil. Jadi ini luar biasa apa yang disampaikan Pak Komar itu. Seringkali orang kecewa ketika mengenal Kristus, dia merasa kan begitu. Akhirnya ketika kalau merasa itu, ketika ada tantangan, dia terus kemudian ya berpindah berpaling ya. Contoh kemarin saya juga lihat kesaksian seorang dokter gigi wanita cantik ya, merasa kan gitu loh, merasa menjadi orang Kristen ya, karena ada suatu masalah dia terus kemudian lari kan begitu. Nah sehingga kehidupannya tidak mendapat sebuah sebuah kepastian di dalam Kristus. Tetapi orang yang benar-benar terpanggil ya seperti Pak Komar dan saya juga ngalami, pasti hidupnya diberkati kok, karena berbicara Tuhan itu iya dan amin, tidak abu-abu.
Itu sih yang saya rasakan. Terima kasih Pak Komar. Saya semakin menemukan bahwa tidak ada merasa, tetapi yakin bahwa engkau dipanggil dan yakin engkau pasti diberkati meskipun awalnya karena itu proses pembentukan Tuhan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mantap, Pak Wahyu. terima kasih. Luar biasa Ya, ya. Om, luar biasa. Om Kumis, ayo buka mic-nya, silakan mau bertanya kepada kepada saya atau ke Abah Daniel. Karena kita sama-sama pakai topi adat Sunda ini. Ayo Om Kumis, silakan. Dipencet Om Kumis itunya kok keluar lagi ya. Dipencet mic-nya Pak. Iya. Tadi ada yang tanya Pak Wahyu Ilahi ditunggu kesaksiannya. Ya, kesaksiannya sudah ada di Rajanda Basa. Keren ya. Lihat di video kita ada Wahyu Ilahi. Yang mukanya rada ditutup sedikit. Tapi kesaksiannya jelas. Ini Om Kumis sudah masuk lagi. Silakan Om Kumis. Dipencet. Sudah masuk. Dipencet gambar mic-nya Om Kumis. Nggak bisa dari studio Oke, ya. Om Kumis. Dan bisa kalau dia pertama kali belum pencet dari sana, dari sini belum bisa. Kecuali dia udah buka dari sana, di sini baru bisa dibuka tutup. Om Kumis, coba tulis dulu di live chat atau di private chat apa yang terjadi. Ya saya yang sudah masuk ke room sudah coba 3 kali, itu tandanya Om Kumis ingin bertanya. Mungkin pencet tanda mic yang di strip itu supaya nanti mungkin Om Kumis bisa Oke, haleluya. Oke, rupanya Om Kumis tidak bisa berkomunikasi dengan kita, luar biasa. Baik, kelihatannya kita sudah ada di akhir acara, sudah pengunjung dan kesaksian dari tadi Abah Komar atau Abah Daniel sudah luar biasa. Teman-teman yang baru masuk silahkan nanti putar lagi videonya. Dan luar biasa nanti kalau teman-teman ingin memberikan komen silahkan. Dan ingin nanti memberkati pelayanan dari Abah Daniel, nanti setelah ini kami akan menaruh nomor rekening di deskripsi karena Abah Daniel ini pelayanannya selain pengembalaan beliau juga mengadakan penginjilan untuk memenangkan jiwa, mengadakan aksi sosial kepada gereja-gereja yang sangat membutuhkan. Karena itu teman-teman yang ingin mendukung tetap ya dukung dengan doa dan dana juga. Ya teman-teman. Oke baik, Ya, sebelum Raja, kita Pak Raja, itu Ya, ada di komen namanya Pak Agung Rai mau ketemu saya. Tinggalkan aja di private chat itu nomornya Pak Agung biar nanti Pak Raja info ke saya kan begitu. Kita bisa kontak-kontakan nanti. Oke. Ini Pak Agung Rao masuk. Agung Rao sudah Agung Rai. masuk. Agung Rai atau Oh. Agung Raos? Oke. Pak Agung Rao, Kurang shalom Pak. Selamat malam. Oke. Shalom. Selamat malam, shalom Pak. Maaf saya mengganggu. Saya tertarik dengan Pak Wahyu Ilahi karena saya sering dengar di YouTube ini. Karena kebetulan posisi di Bali, saya mau konsultasi atau istilahnya konseling dengan Pak Wahyu. Bolehkah gitu loh Pak? Saya agak katrok sih dengan HP begini. Baru saat saya diajari anak saya. Gitu loh Pak. Sangat boleh Pak, sangat boleh Pak. Sangat boleh ya. Di Bali Bapak di mana? Nanti saya yang hadir. Tinggalkan ini Pak, nomor Bapak nanti kita tiktokan di itu Pak. Pak Agung. Oke. Agung Rai saya, Agung Rai Pak. Pak Agung Rai ya. Agung Rai. Ya. Terima Oke, kasih. saya edit namanya ya, Agung Rai ya. Dari sini Ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua. Kalau Oke, atau nanti
Pak Agung, nanti kalau umpamanya Pak Agung mau mau kontak dengan Pak Wahyu, oh sudah tutup. Mudah-mudahan nanti dia tonton di video. Nanti kalau Pak Agung Rai ingin nomor telepon dari Pak Wahyu, bisa kontak Rajana Basa. Ada nomor teleponnya WA di sana. Nanti kita akan berikan nomor Pak Wahyu. Baik teman-temanku semua yang ada di channel Rajana Basa, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton acara kami dengan setia, luar biasa. Sebelum kita tutup, Abah Daniel ada yang terlupa barangkali bisa disampaikan? Iya, ketika kita ada dalam pergumulan, saya sangat betul ketika pergumulan semua habis ya, anak saya titipkan mertua, tidak punya apa-apa lagi ya. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan memberikan satu ayat yang indah yang sampai hari ini saya pegang untuk di skripsi, di tesis ya, di program doktoral saya tetap pegang ayat itu, bahwa ketika dalam kondisi itu Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Nah itu yang dipegang, dan tetapi tidak berhenti di ayat itu. Ternyata ayat 11 mengatakan, dan kakiku tetap mengikuti jejakmu. Jadi kesetiaan, konsistensi terhadap Tuhan itu yang membuat kita akan sampai kepada menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, luar biasa ya. Kata terakhir tetap konsistensi, tetap setia ya. Artinya sekali dalam Tuhan Yesus, tetap dalam Tuhan Yesus. Ya. Amin. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kalau kita udah ikut Yesus, rencana Tuhan Yesus selalu terbaik dan pegang janjinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Oke, saya kira masih ada Pak Agung Rai. Mungkin ada yang penting mau disampaikan. Pak Agung Rai silakan Pak. Sudah ada di room. Buka mic-nya Pak. Saya rasa saya hanya bisa mendengarkan aja Pak. Saya perlu banyak belajar. Mungkin dari Pak Wahyu Ilahi nanti yang akan saya kontak, mungkin bisa saya sowan ke rumah beliau. Begitu aja Pak. Terima kasih. Oke Pak Agung, nanti kirim saya WA tentang nanti saya akan berikan WA-nya nomor dari Pak Wahyu Ilahi. Nomor kontaknya ada di saya. Baik Pak Wahyu Agung, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Hatur nuhun ya kepada Abah Daniel. Sami-sami. Ya. Ya, atau juga yang dipanggil dengan Abah Komar ya, atau juga dengan nama asli beliau. Terima kasih banyak buat hambanya sudah karena memang mampir. Saya tidak dipanggil pendeta, jadi teman-teman gereja, hamba Tuhan, mereka lebih banyak memanggil saya Abah. Luar biasa. Abah ya, terima kasih Abah Daniel. Kiranya diberkati terus pelayanan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Sehat terus, tetap membawa jiwa bagi Tuhan Yesus. Salam sama ibu, anak-anak semuanya, sehat selalu. Baik teman-temanku yang ada di Rajana Basa Channel, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti acara ini, dan terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah ikut hadir, dan terima kasih juga kepada Pak Agung tadi yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada teman-temanku yang ada di live chat. Haleluya, terima kasih sudah menulis ya dan ikut berpartisipasi ya. Oke, haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Sekali lagi teman-teman yang ada di Rajana Basa Channel, terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan satu lagi terima kasih kepada Pastor Rudy Gunawan dari Junaya jadi dari Amerika yang sudah mendukung Rajana Basa Channel. Teman-teman masuk ke channel JKI Hosana, yaitu Miracle Center USA TV. Di sana nanti teman-teman mendapat banyak firman, banyak kesaksian dari Pastor Rudy. Haleluya, terima kasih banyak buat semuanya. Akhirnya saya Kasdin Marbun dari Rajana Basa Channel mohon pamit dan selamat malam buat kita semua. Horas Sampurasun. Haleluya. Rampes Sampurasun. Sampurasun.